Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Kamantari Prambudi, NRP 042201125 dari kelas 5C akan mempresentasikan USART dari Atmega 328P. Dan ini USART and Operation. USART adalah Universal Synchronous Asynchronous Serial Receiver and Transmitter. Definisinya merupakan teknik komunikasi antara mikrokomputer PC dengan sistem lain seperti mikroprosesor atau mikrocontroller, baik secara sinkron atau asinkron, dengan pengiriman secara serial, yaitu pentransferan data bit demi bit sampai membentuk satu frame data yang diawali dengan start bit dan diakhiri dengan stop bit. Sinkron. Komunikasi data serial secara sinkron merupakan bentuk komunikasi data serial yang memerlukan sinyal clock untuk sinkronasi. Sinyal clock tersebut akan tersulut pada start bit, pengiriman bit yang pertama dengan perubahan bit data yang dapat diketahui oleh penerima dengan sinkronasi melalui sinyal clock. Asinkron adalah suatu komunikasi data serial yang tidak memerlukan sinyal clock sebagai sinkronasi. Namun pengiriman data ini harus diawali dengan start bit dan diakhiri dengan stop bit. Sinyal clock merupakan baud rate dari komunikasi data yang dibangkitkan oleh masing-masing baik penerima maupun pengirim data dengan frekuensi yang sama. Jika nilai baud rate berbeda, maka tidak akan pernah terjadi komunikasi. Dan ini adalah blok diagram dari USART. USART Clock Generation. USART mendukung pengoperasian 4 mode dari clock generation, yaitu 1. Normal asynchronous, 2. Double speed asynchronous, 3. Master synchronous, dan 4. Slave synchronous. Untuk gambar di bawah ini adalah diagram blok dari clock generation logic. Deskripsi sinyalnya, TXCLK transmitter clock atau internal signal, RXCLK receiver base clock atau internal sinyal, XCKI input from XCK pin internal sinyal, digunakan untuk synchronous slave operation. XCKO clock output to XCK pin atau internal sinyal, digunakan untuk synchronous master operation. FOSC external pin frequency atau system clock. Kemudian internal clock registration, yaitu digunakan untuk operasi asinkron maupun sinkron. Kemudian gambar di bawah adalah persamaan atau rumusan dari masing-masing operasi, yaitu ada asynchronous normal mode, asynchronous double speed mode, dan synchronous master mode. Kemudian deskripsi sinyalnya yaitu baud atau baud rate in bits per second atau bisa dibilang bps, FOSC atau sistem oscillator clock frequency, UBRRN, contents of the UBRRNH and UBRRNL register 0 sampai 4095. External clock registration digunakan untuk operasi sinkron slave mode operation. Internal clock registration dari pin XCKN diambil sampelnya oleh register sinkronasi untuk meminimalkan kemungkinan metastabilitas. Output dari register sinkronasi kemudian harus melewati detektor tepi sebelum dapat digunakan oleh pemancar dan penerima. Proses ini diperkenalkan penundaan periode jam 2 CPU dan karenanya XCKN eksternal maksimum frekuensi clock dibatasi oleh persamaan berikut. Dan ini adalah persamaannya, F XCK tidak lebih besar dari FOSC per 4. Frame format. Definisinya yaitu satu karakter bit data dengan bit sinkronasi atau bit mulai dan berhenti. Secara opsional paritas bit untuk pemeriksaan kesalahan. USART menerima semua 30 kombinasi berikut sebagai frame format yang valid, yaitu 1 start bit, 5, 6, 7, 8 atau 9 data bits, no even or odd parity bit, 1 or 2 stop bits. Untuk gambarnya menggambarkan dari deskripsi tiap bit. Deskripsinya ST sebagai start bit selalu rendah, N atau data keberapa bits untuk 0 sampai 8, P parity bit bisa genap atau ganjil, SP stop bit selalu tinggi, dan idle no transfer on the communication line, RxDN or TxDN. Inisialisasi USART. USART harus diinisialisasi sebelum komunikasi apapun dapat dilakukan. Proses inisialisasi biasa terdiri dari mengatur baud rate, mengatur format bingkai, dan mengaktifkan pemancar atau penerima tergantung pada penggunaan.
Untuk interupsi didorong operasi USART, flag interupsi global harus dihapus dan interupsi dinonaktifkan secara global saat melakukan inisialisasi. Sebelum melakukan inisialisasi ulang dengan baud rate atau frame rate, pastikan tidak ada transmisi yang sedang berlangsung selama periode register diubah. Flag TXCN dapat digunakan untuk memeriksa apakah pemancar telah menyelesaikan semua transfer, dan flag RxC dapat digunakan untuk memeriksa bahwa tidak ada data yang belum dibaca di buffer penerima. Perhatikan bahwa flag TXCN harus kosong sebelum step transmisi. Kemudian ini adalah contoh program untuk USART dan kode example C. Data transmisi USART. Ada beberapa transmisi data yang dilakukan, yaitu yang pertama mengirim frame sebesar 5 ke 8 data bit, kedua mengirim frame sebesar 9 data bit, 3 menerima frame sebesar 5 ke 8 data bit, keempat menerima frame sebesar 9 data bit. Register description UDRN sampai USART IO data register N. Dan ini adalah gambaran dari program tersebut. Register buffer data pengiriman USART dan register buffer data penerima USART berbagi alamat I/O yang sama, disebut sebagai USART data register atau UDRN. Transmit data buffer TXB akan menjadi tujuan untuk data yang ditulis ke UDRN register location. Register location UDRN akan mengembalikan isi dari register data buffer RxB. Untuk 5, 6, atau 7 bit di atas yang tidak terpakai akan diabaikan oleh transmitter dan disetel ke 0 oleh receiver. Kemudian UCSRNA, USART Control and Status Register NA. Kemudian ini adalah gambar programnya. Bit 7 sebagai RxCN USART Receiver Complete, bit 6 sebagai TXCN USART Transmit Complete, bit 5 sebagai UDRAN USART Data Register Empty, bit 4 sebagai FEN Frame Error, bit 3 sebagai DORN Data Overrun, bit 2 sebagai UPEN USART Parity Error, bit 1 sebagai U2XN Double the USART Transmission Speed, dan terakhir bit 0 sebagai MPCMN Multiprocessor Communication Mode. Kemudian ada UCSRNB USART Control and Status Register NB, bit 7 sebagai RxCIEN RX Complete Interrupt Enable N, bit 6 sebagai TXCIEN TX Complete Interrupt Enable N, bit 5 sebagai UDREIN USART Data Register Empty Interrupt Enable N, bit 4 sebagai RxANN Receiver Enable N, bit 3 sebagai TXANN Transmitter Enable N, bit 2 sebagai UCSZN2 Character Size N, bit 1 sebagai RxB8N Receive Data bit 8N, bit 0 sebagai TXB8N Transmit Data bit 8N. Kemudian ini ada UCSRNC USART Control and Status Register NC. Kemudian ada baud rate setting. Perhitungan baud rate setting seperti pada gambar, yaitu persamaan perhitungan nilai error. Error persen sama dengan baud rate dikali closest match per baud rate min 1 dikali 100%. Untuk frekuensi kristal dan resonator standar, laju dari baud rate yang paling umum digunakan untuk operasi asinkron adalah dihasilkan dengan menggunakan pengaturan UBRRN. Nilai UBRRN yang menghasilkan baud rate aktual kurang dari 0,5% dari target baud rate. Error rating yang lebih tinggi dapat diterima, tetapi receiver akan memiliki lebih sedikit noise resistant saat rating kesalahan tinggi, terutama untuk serial frame yang besar. Kemudian ini adalah beberapa kelompok datasheet UBRRN setting for commonly used oscillator frequency. Jadi di sini adalah datasheet untuk pengubahan dari setiap besaran osilator. Pada tabel 1 ada 1000, ada 1843.2 dan kemudian ada 2000. Sedangkan pada tabel 2 ada 3664, ada 4000 dan selanjutnya. Berbeda pada besaran dari frekuensi osilator. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.